Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Laili. Waalaikumsalam Kak. Sudah diterima, Kak. Tidak bisa. Coba Kak Nurul boleh keluar dulu. Tidak bisa. Kak Laili, gimana? Sinyalnya mungkin tidak bisa. Saya sudah terima dari tadi. Ini tidak bisa, Kak. Dari tadi sudah saya terima. Ini sinyalnya. Kak Laili tidak bisa. Mungkin sinyalnya. Ini boleh tadi ya, Kak Nurul.
Waalaikumsalam. Nah, kenapa? Gimana? Baik, apakah suara Laili terdengar? Ya, terdengar Kak. Terdengar. Oke, Ustazah, boleh kita mulai ya kajiannya? Ya, silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustazah Mirnawati Safitriningsih. Yang terhormat Muassis PKCG Pemuda Kundur Cinta Quran yakni Kanda Muhammad Rashid Ridho MAG. Yang saya hormati Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran serta kakak abang ayah bunda yang membersamai pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dimana salah satu nikmatnya yaitu nikmat kesehatan, nikmat uhwatun Islamiyah, uhwah Islamiyah dan nikmat Islam serta nikmat iman. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Serta salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Hikmatul Laili, salah satu anggota Pemuda Kundur Cinta Quran yang pada malam ini selaku moderator. Oke. Baik, ya Bunda, Kakak Abang, pada malam hari ini kembali kita di kajian bulanan yang diadakan setiap awal bulannya pada hari Sabtu malam Ahad yang diadakan yang dipersembahkan oleh PKCG Berbagi. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa, yaitu Ustazah Mirnawati Safitriningsih. Beliau merupakan lahiran dari Buru Karimun pada tanggal 1 Agustus tahun 1998, di mana riwayat pendidikannya itu SDN 001 Sawang. Beliau juga pernah pendidikan di SMP Negeri 1 Kundur dan SMA Negeri 1 Kundur. Dan Masya Allah sekarang beliau sedang berprofesi sebagai guru di Al-Quran SDIT Cendikia Karimun. Jadi kita sapa dulu pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Kak Laili gimana? Alhamdulillah sehat Ustazah. Oke. Pada malam ini tema kita sangat luar biasa ya Kakak Bunda Ayah Abang, dimana tidak lama lagi kita
sudah ingin memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana kita sebagai umat Islam juga harus semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang nantinya juga di dalam Ramadan kita dapat meraih ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita juga. Nah, berkaitan juga dengan materi kita, tema kita pada malam hari ini yaitu Sambut Ramadan, Raih Ketakwaan, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustazah Mirna Safitri-Ningsih. Kepada Ustazah dipersilakan. Sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Laili dan juga teman-teman di PKCQ yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk mengisi kajian bulanan yang Masya Allah konsisten setiap bulan diadakan dengan berbagai materi, dan hari ini sesuai dengan tema kita sebentar lagi akan Ramadan ya, Hamin 10 ya, kalau nggak salah saya. Hamin 10 atau Hamin 9 ya. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Jadi tema kita atau judul kajian bulanan kita adalah Sambut Ramadan, Raih Ketakwaan. Oke, baik. Sebelum kita masuki lebih jauh, kita bahas dulu satu-satu dari judulnya. Ada kata sambut, kemudian Ramadan, dan raih ketakwaan. Nah, jadi sambut dulu. Sambut itu sebenarnya apa? Sambut adalah suatu sikap atau suatu reaksi dalam menerima suatu hal atau suatu keadaan. Nah, biasanya sambut itu identik dengan hal-hal yang positif, seperti senang atau gembira, sering digunakan. Sambutan, gitu kan. Sambut dengan meriah, biasanya begitu. Kemudian Ramadan ini apa? Ramadan adalah salah satu bulan dalam Islam, yaitu di urutan ke-9 dan merupakan bulan kemuliaan. Salah satu bulan kemuliaan, Masya Allah, di dalamnya ada begitu banyak keberkahan. Makanya bulan ini cukup istimewa. Kemudian ada raih kita tahu ya, raih itu kan mendapatkan sesuatu gitu, meraih sesuatu. Dan terakhir baru ketakwaan. Ketakwaan secara umum kita ketahui, takwa adalah mengerjakan apa yang Allah suruh atau mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, jadi dari empat kata ini akan kita bahas bersama-sama di dalam kajian kita pada malam hari. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kita perlu menyambut Ramadan? Memang ada apa dengan Ramadan? Kalau Ramadan datang, memangnya kenapa harus kita sambut? Jadi sesuatu yang disambut tentu bukan sesuatu yang biasa. Tentu ada hal-hal di dalamnya yang sangat-sangat istimewa. Mungkin teman-teman di sini lebih banyak tahu dibanding saya. Saya mungkin sampaikan beberapa contoh saja, karena kalau kita jabarkan satu, keistimewaan dalam bulan Ramadan itu sangatlah banyak. Tidak cukup mungkin waktu kita malam ini untuk membahas satu persatu gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan juga ada banyak sekali keistimewaan, seperti kita yang diberikan kesempatan untuk membersihkan diri, kemudian untuk menambah pahala sebanyak-banyaknya karena amalan kita yang sehari-hari kita laksanakan itu
biasa saja atau pahalanya misalnya cuma satu, tapi di bulan Ramadan itu bisa berlipat ganda gitu. Istilahnya kita dapat bonus lebih banyak. Kemudian ada banyak amalan lain yang tidak ada di bulan lain, puasa full ya 30 hari, kemudian ada sholat tarawih juga, dan biasanya di bulan Ramadan juga beda suasananya, pasti terasa sangat beda. Nah, hal-hal ini tentu tidak bisa dirasakan oleh semua orang, atau tidak bisa semua orang itu bergembira. Ya karena apa? Nah, ternyata bergembira menyambut bulan Ramadan itu adalah salah satu dari wujud keimanan. Nah, salah satu tanda keimanan kita adalah bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Ibarat kata ketika kita menyambut tamu agung yang mau ke rumah, entah siapa saja orangnya, tentu kita akan mempersiapkan segalanya. Kalau di rumah tuh kita emas rumah, kita bereskan, kita masak yang enak, kita rapikan semua peralatan yang ada untuk menyambut tamu tersebut. Mungkin kamarnya kita rapikan, kita sediakan yang baru, gitu kan. Rumah kita jadikan wangi. Jadi ibaratkan contoh seperti itulah seharusnya kita menyambut bulan Ramadan, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman di sini punya rasa di hati itu saat mendengar Ramadan bentar lagi itu kayak senang atau gembira, maka bersyukurlah. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa dalam diri kita ini ada mungkin sedikit keimanan. Ya, jadi bersyukur. Karena tidak semua orang bisa merasakan. Kenapa saya katakan itu? Karena ada beberapa orang saya jumpai, kadang kalau pas Ramadan itu, aduh, puasa lagi, kayak ngeluh gitu, kayak aduh gimana nih, makan harus banyak-banyak nih sekarang nih biar kenyang gitu. Jadi seperti khawatir akan lapar dan haus saat puasa. Jadi mengenyampingkan yang lain. Tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang Ramadan nih harus bikin target tadarus. Ada tuh kan biasanya tuh one day one juice kan, jadi full 1 bulan 30 hari. Anak-anak kadang kami nak tadarus nih di masjid gitu. Dan bahkan ada yang semoga lah haidnya yang perempuan ya terutama, semoga lah tamu yang satu lagi itu datang sebelum Ramadan betul-betul mau habis, jadi Ramadannya bisa full supaya ibadahnya juga lebih full gitu. Nah, itu Masya Allah adalah bentuk atau wujud dari rasa tanda-tanda kita termasuk orang yang beriman. Allah juga ada juga hadis yang mengatakan bahwa siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan baginya neraka. Itu juga salah satu ini ya, jadi mungkin penyemangat kita gitu, supaya kita lebih bahagia atau lebih gembira dalam menyambut Ramadan. Oke, baik, sekarang kita bahas tentang meraih ketakwaan. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin boleh tolong kakak moderator ya, antara Kak Laili atau Kak Nurul bacakan Al-Baqarah ayat 183. Kak Laili baca ayatnya, Kak Nurul Hafizah bacakan terjemahannya. Boleh ya? Ya, oke, silakan. Al-Baqarah ayat berapa tadi Ustazah? Ayat 180. Oke, boleh Kak? Ayat tentang puasa. Kak Laili, ini videonya terhenti di saya. Ya, Kak Nurul juga ya? Videonya terhenti ya, Kak Laili? Iya. Gimana Kak Laili? Atau oke. Kak Laili, gimana?
Oke, mungkin karena Kak Laili sedang ada masalah, mungkin ya Kak Nurul aja sambil nanti Kak Laili berbuka. Silakan Kak Nurul. Oke. Kak Laili sudah bergabung kembali ya. Silakan Kak Laili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, izin membacakan artinya ya Kak. Artinya di mana wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Nurul. Jadi tadi saya bacakan lagi. Wahai orang-orang yang beriman, kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita bahas, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman. Jadi Allah firman itu ketika menggunakan ya atau wahai itu tandanya adalah sebagai kata panggilan sayang dengan penuh kasih sayang. Kenapa begitu? Karena ini saya berikan contoh sebelum kita bahas arti yang lain. Contohnya surah Al-Kafirun. Kita tahu bersama surah Al-Kafirun orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayatnya ada kata kul. Itu artinya katakanlah orang-orang kafir. Nah, kenapa ada kata-kata katakanlah? Jadi katakanlah ini kan untuk Muhammad. Jadi Allah itu menyampaikan ke Nabi Muhammad ada isyarat kayak contohnya gini, kayak kita kalau lagi marah sama orang, misalnya saya sedang marah dengan Kak Laili misalnya kan. Pasti saya bilang sama Kak Nurul, walaupun kita sedang berhadapan seperti ini, saya akan bilang, Kak Nurul sampai bilang tuh sama Laili, jangan gitu lagi. Saya nggak akan mau saya ngomong langsung karena kondisinya saya sedang tidak ridho atau sedang marah dengan Kak Laili. Seperti itu juga Allah kepada orang kafir mengatakan qul ya, wahai katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi kayak sampaikan tandanya Allah tidak sayang. Nah, di ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tandanya Allah mengatakan berfirman ini dengan penuh kasih sayang, dengan sangat-sangat sayang kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini ada kata beriman. Seperti saya jelaskan tadi, orang-orang yang menyambut Ramadan dengan senang itu tanda-tanda orang yang beriman. Di sini orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimin, wahai orang-orang muslim. Kalau kita tahu kan puasa ini kan untuk orang Islam kan. Nah, ini Allah katakan beriman karena orang yang beriman insya Allah akan melaksanakan puasa. Tapi kalau orang mohon maaf Islam tapi tidak beriman, itu belum tentu melaksanakan puasa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa di sini saya bawa ayat ini? Karena puasa ini memang tidak bisa dilepaskan dari Ramadan. Bahkan orang-orang menyebut bulan Ramadan itu bulan puasa gitu. Bentar lagi bulan puasa gitu. Enggak bentar lagi bulan Ramadan gitu. Kadang-kadang jarang kita dengar. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sini ada kata-kata agar kamu bertakwa. Nah, jadi kalau kita baca secara secara terjemahannya ya
tujuan kita berpuasa itu apa? Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Nah, kenapa bisa dikatakan puasa sama dengan takwa? Nah, ini yang kita bahas. Oke, jadi takwa tadi adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi di situ ada dua aspek rasa ketika kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ketika kita melaksanakan perintah, di situ ada rasa cinta. Ketika kita sudah cinta dengan sesuatu, maka apapun yang disuruh akan kita lakukan. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, menjauhi larangannya, di situ ada rasa takut. Jadi ketika kita cinta dan takut, maka kita akan menjauhi apa yang disuruhnya. Jadi ada dua rasa, bukan hanya takut, tapi juga cinta. Karena kalau sudah cinta, hal yang dilarang itu kita akan turuti gitu, tapi tidak ada rasa terpaksa gitu. Beda kalau misalnya cuma takut, itu akan ada rasa terpaksa. Itulah yang membedakan kata takwa ketika kita melaksanakan perintah Allah dan kata takut yang biasa atau taat yang biasa gitu. Kemudian caranya gimana agar kita bisa meraih ketakwaan? Kenapa puasa itu bisa mendekatkan ketakwaan kita? Karena saat kita berpuasa, kalau saya pribadi ya, ketika kita berpuasa, mungkin yang orang tahu hanya tidak boleh makan dan minum gitu kan. Karena memang puasa itu kan artinya sebenarnya adalah menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada aspek lain, bukan hanya makan dan minum saja, tapi juga hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa ini kan ada banyak, bukan hanya makan dan minum saja kan. Nah, jadi saat kita melaksanakan puasa, biasanya itu orang-orang akan lebih banyak ibadahnya karena merasa tadi ada iman dalam dada, kemudian kita tahu bahwa semua amalan kita akan dilipat gandakan, maka kita akan melakukan ibadah dengan maksimal. Itu tadi. Dan kalau saya dulu, terutama saat yang sholat ya, kalau sholat itu kan diibaratkan sama yang waktu itu orang menyampaikan bahwa ketika kita berpuasa, anggaplah amal-amal puasa itu adalah angka 0 kan. Misalnya puasa 0, Al-Quran itu 0, kemudian mengaji 0, dan sebagainya 0, 0, 0. Dan sholat adalah angka 1. Ketika sholatnya tidak dilaksanakan, maka yang lain akan 0. Jadi kadang dirasa saat kita mulai lengah itu, tapi karena kita ingat tuh, saya sudah menahan lapar dari pagi sampai sore gitu. Masa karena hal ini yang tadi saya lakukan tuh sia-sia gitu kan. Nah, salah satunya itu kenapa bisa puasa itu meningkatkan ketakwaan, karena dengan kita diberikan tugas menahan lapar dan haus, kemudian ada ibadah-ibadah lain yang menyertainya, dan kita akan memaksimalkan yang lain karena kita merasa kalau kita tidak maksimalkan maka makan dan minum kita itu pahalanya sedikit atau bahkan sia-sia gitu. Nah, itu salah satu alasannya. Kemudian caranya gimana? Di sini saya sudah rangkum ada empat hal ya. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan untuk kita meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah, ini mohon koreksinya kalau saya salah. Yang pertama adalah i'dadul fikir, yaitu persiapan dalam pikiran atau pengetahuan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, kita harus tahu dari sekarang syarat puasa, rukun puasa, baca-baca lagi apa saja yang membatalkan puasa, manfaat puasa itu apa untuk kita, dan ibadah-ibadah yang ada pada bulan puasa itu apa saja, witir, tahajud, apalagi sholat sunnah yang lain, kemudian tarawih ya kan, tadarus apa gitu. Dan dari sekarang dipikirkan target-targetnya yang harus kita lakukan pada bulan. Kedua adalah yang jadul jasa, yaitu persiapan fisik. Nah, fisik kita diusahakan kita siapkan untuk sehat, karena kalau kita sehat, insya Allah puasa kita akan lancar meskipun kita bekerja, tidak mudah lelah gitu kan. Karena kalau kita sakit kan, maka puasa kita terpaksa harus kita batalkan, karena kalau kita lanjutkan juga tidak baik untuk kita dan bahkan bisa menimbulkan dosa. Sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah ya ke kita ya. Jadi Allah tahu kalau hambanya tidak mampu puasa, tidak apa-apa, jangan
Kemudian ketiga adalah i'dadul ruh atau persiapan ruh. Ini lebih ke tadi yang seperti saya bilang di awal, iman, rasa kita untuk lebih dekat, lebih apa ya, jangan santai atau gimana gitu. Kalau menyambut Ramadan tuh kita harus memposisikan diri kita tuh, saya harus, kalau saya biasanya kalau untuk ruh itu saya selalu menganggap kalau mungkin ini adalah Ramadan terakhir saya di tahun ini, tahun depan saya tidak bertemu lagi. Biasanya kalau dengan saya menganggap seperti itu, maka insya Allah rasa ruh itu akan datang sendiri. Jadi uh, kita anggap kalau ini mungkin Ramadan terakhir kita gitu. Yang terakhir adalah yang adalah mal atau persiapan harta. Nah, harta di sini adalah maksudnya kita bersiapkan untuk bulan Ramadan. Sedekah, untuk kita sedekah ya kan. Setiap hari kita targetkan berapa kita sedekah, minimal sedekah subuh. Kemudian sore-sore kita mungkin mau masih takjil ke tetangga ya kan, masih makan, untuk kita mau ajak anak-anak yatim untuk berbuka bersama kita. Itu yang kita persiapkan, harta yang di situ yang saya maksud. Jadi jangan sampai terbalik. Kadang-kadang maaf ada orang-orang yang di bulan Ramadan itu bekerja banting tulang untuk mempersiapkan atau menyambut hari raya. Jadi untuk beli baju baru, beli perabotan baru karena mungkin kondisinya apa ya, persiapannya belum ada atau belum mampu, akhirnya di bulan Ramadan itu bekerja keras untuk mempersiapkan itu dan akhirnya mengorbankan puasanya. Bahkan ada yang tidak puasa gitu karena harus bekerja keras itu tadi. Itu yang harus kita hindari. Kita persiapkan untuk Ramadan. Kalau saya mengatakan Lebaran itu tidak penting, bukan, tapi ada yang lebih penting, yaitu Ramadan itu sendiri. Jadi itu yang paling penting, itulah kemenangan yang dimaksud. Jadi 4 poin tadi. Yang pertama saya jelaskan lagi, i'dadul fikir atau persiapan pikiran, i'dadul jasad, persiapan fisik, i'dadul ruh, persiapan ruh, i'dadul mal, persiapan harta. Itu tadi 4 hal yang harus kita persiapkan untuk meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Mungkin sekian ya dari saya Kak untuk materinya. Saya tutup dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ustazah Mirnawati Safitriningsih atas materinya. Baik, untuk ayah bunda, kakak, abang, ya mungkin ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan. Baik, Ustazah.
Ustazah, Laili ada pertanyaan nih. Ada mau nanya. Ya, silakan ya. Tadi kan disampaikan mengenai puasa. Nah, tadi juga Ustazah ada menyampaikan bahwa ada nih dari sebagian orang yang masih mungkin masih ada yang dia puasa tapi meninggalkan sholat. Nah, itu gimana Ustazah biar cara ngingetinnya atau untuk menegurnya gitu gimana Ustazah? Jadi tadinya kalau misalnya Kak lagi punya saudara atau siapa ketika berpuasa ada pokok sesuatu padahal itu memang sholat sangat jika di akhirat tuh yang satu kemudian sholat juga diumpamakan dengan ibadah lain itu adalah maksimal. Ada ibadah yang lain apa satu atau sholat berarti kalau kita puasa 10 100 kita tambah itu hanya perumpamaan. Jadi apa yang harus kita lakukan sadar sebenarnya jadi ada manusia yaitu tugas kita paling kalau misalnya tanya gimana tertutup orang ini kita kalau dia akan lebih mudah mengingatkan mungkin sudah kenal faktornya mungkin gimana cara biar dia mendengar bisa dengan cara atau kita lagi sholat kan selesai sholat kan apa gunanya sholat kalau sama keluarga adik abang tapi kalau kondisinya ini gimana cara kalau risau saya juga termasuk ya sudah Kak Laili berani ini cara cari Kak kalau dari ini pada itu atau karena kan dia mau berikan ini orang kan sebaik jadi kalau misalnya salah mungkin kita bisa misalnya ada video gitu kan ya kita kalau puasa ya gitu kirimkan video kita cukup ingatkan seperti itu nanti dia berubah atau tidak itu bilangnya bukan kita orang punya sendiri kita sudah mengingatkan ingatannya ingatkan dekatnya pasti ada lagi yang lain ingin bertanya Kak Nukul? Mungkin Bunda ke Abang boleh jika ada yang ingin bertanya disampaikan di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih Ustazah jawabnya. Jadi, semisal nih ada juga dia berpikir, ada yang berpikir gitu kan Ustazah. Dia bilang, si
bulan aja apa dia percuma dong dia puasa tapi nggak sholat, ya udah mendingan nggak usah puasa aja. Itu gimana pendapatnya Ustazah? Jadi kita dijawab gitu, kalau kita nggak puasa kita nggak ini, nah itu kan ya ini agak gimana? Eh, Kalau saya ketemu kalau bawahan saya sih bisa saya kalau ada saya ditegesin banget lah gitu. Eh, Kalau misalnya Kak Laili berani ngomong, mungkin bilang gini loh, kita ini apa namanya bulan-bulan Ramadan tidak puasa gitu kan. Apa sih yang dicari gitu? Islam saja tidak puasa kan itu sampai kalau kamu puasa saya kamu ada yang gitu kan jadi misalnya puasa sholat ke artinya aku nggak puasa takut lagi puasanya ya aku nggak takut sama neraka gitu ya. Tapi dia juga apa? Kita bisa kita berdoa lagi. Doa Allah buka hatinya, lebih hidayah untuknya. Itu Baik, terima kasih Ustazah. ada Kak yang orang kayak gitu kan? Ada. Itu waktu SMA. Gimana Ustazah? Maksudnya itu teman Kak gimana? Bukan sebaya. Bukan. Maksudnya ya, kalau masih anak bisa ya aja kan. Kalau anak-anak itu kan bisa ingat untuk siapkan aja haknya tidak cuma susah kalau zaman sekarang ini seperti ini sudah remeh gitu. Kayak dengar ya huruf itu kan ya udah gitu. Oh benar ya ternyata enggak excited kalau mendengar kata huruf kan nggak semua tenang atau terpengaruh kata-kata. Tidak semua orang kan bisa menerima hal kayak kata-kata yang kayak gitu tuh dengan respon yang sama gitu, pasti memang beda-beda. Itu Kak. Oke. Kak Nurul mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin menambahkan Kak Laili atau Kak Nurul ada pengalaman atau apa? Baik Ustazah. Mungkin Kak Nurul ada yang ditanyakan? Baik, izin moderator, kakak izin bertanya sedikit kak. Mungkin kak, terkadang kan kita udah punya rancangan gitu kak, list untuk di bulan Ramadan. Tapi terkadang kak, di awal aja gitu kak, semangat kita
kuat gitu kan Kak, tapi udah di akhir-akhir kayak tarawihnya di awal-awal aja rajinnya, terus di akhir udah mulai renggang gitu Kak, udah mulai kurang semangatnya gitu. Itu gimana ya Kak? Mungkin ada tips dari Kakak agar keistiqomahan kita itu stabil dari awal hingga akhir mungkin Kak. Mungkin itu aja Kak. Iya, oke. Berarti tanya tentang gimana biar istiqomah. Ya, sama. Sebenarnya ini masalah banyak orang, termasuk saya sendiri pernah mengalami, sampai sekarang juga belum bisa sampai di titik istiqomah terus. Jadi, kalau ditanya gimana biar istiqomah, sebenarnya bagusnya kita buat target dari awal dulu. Kalau kita punya target kan, berarti kita tidak boleh berhenti sampai itu selesai. Jadi kita bikin target harian. Saya kebetulan sudah buat juga sendiri. Nah, saya bikin kayak template gitu kan. Nanti saya mau print. Tahu nggak kayak agenda Ramadan anak-anak itu, anak SD kan. Saya ada buat di situ, dalamnya ada sholat 5 waktu, kemudian ada sholat sunnah, tarawih, witir, apalagi ya, tarawih, witir, tahajud, rawatib, duha, terus ditambah lagi ada di bawahnya sedekah, kemudian ada semua hal yang ada yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang bisa kita lakukan rutin gitu ya. Itu dibuat sebagai penyemangat kita. Ini tergantung, kalau kita suka, orangnya suka nyentang-nyentang gitu, kayaknya bagus bikin yang itu. Karena itu bisa menjadi salah satu penyemangat kita juga, supaya kita bisa rutin sampai akhir. Kemudian bisa juga tadi bikin target ya. Bikin target itu jangan target secara umum. Jadi bikin target kita susun juga, susun perharinya gitu. Kita susun perharinya, misalnya kayak Al-Quran, one day one juz gitu. Jadi selesaikan sejuz. Terus kalau kita lagi uzur gimana? Misalnya kan lagi uzur, ya berarti setelah uzur itu target tadi kita susun lagi supaya yang jus tadi itu bisa dirangkap sesudahnya gitu. Dan saat kita lagi uzur itu cari amalan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang uzur itu kan banyak, misalnya kayak sholawat, berzikir, sodako kan bisa. Sodako kan tidak dilarang untuk orang yang sedang uzur. Kemudian kalau untuk baca Quran kan masih banyak pendapat. Mungkin kalau misalnya ada yang mengambil pendapat tidak baca Quran saat uzur, bisa mendengarkan Al-Quran, karena mendengarkan Al-Quran itu boleh, kan tidak ada larangan, tidak ada hadis atau dalil yang mengatakan bahwa kalau orang uzur dengar Quran tutup telinga, kan nggak ada yang seperti itu. Jadi kita masih bisa, jadi asalkan kita mau, insya Allah itu bisa. Itu tadi mungkin untuk Kak Nurul bisa dibikinkan targetnya yang pertama, dan dibagi perharinya apa saja yang bisa dilakukan secara rutin, dalam bentuk catatan ya, jadi dicatat, dibikin kayak tadi tuh kan, bikin jadwal, kalau bisa dibukukan, dihias cantik-cantik, pokoknya semenarik mungkin supaya kita tuh tertarik. Kemudian yang kedua adalah setelah kita membuat target dan apa yang harus kita lakukan, yang kedua adalah kita berusaha menghindari hal-hal apa saja yang membuat kita bisa tidak istiqomah. Pasti kan ada penyebabnya itu. Apa misalnya yang membuat kita tidak istiqomah? Misalnya acara televisi misalnya kan, misalnya ada kartun favorit saat puasa itu, nah itu kita hindari. Mungkin sementara boleh buat peraturan, selama puasa saya tidak nonton TV, atau selama puasa saya tidak tengok YouTube, kecuali hal-hal yang positif gitu, atau bikin jam apa gitu supaya kita tetap ini. Selama Ramadan saya tidak nongkrong, selama Ramadan saya tidak apa gitu. Pokoknya cari hal-hal yang yang bisa membuat iman kita turun, kemudian dihindarkan. Pokoknya dihindari sebisa mungkin. Dan yang ketiga pastinya kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk dikuatkan. Insya Allah Allah bantu kita gitu. Dan kalau punya teman, ajak dia juga dan bilang, tolong ya ingatkan saya kalau saya mulai turun. Ingatkan saya kalau saya mulai kelihatan tidak semangat seperti di awal-awal. Dan kalau bisa setelah tadi bikin target ya, itu kan sudah ada tuh. Setiap sebelum tidur itu kakak buka lagi bukunya, dibaca lagi dan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Apakah meningkat gitu? Kalau misalnya mengalami peningkatan, alhamdulillah,
dipertahankan, diteruskan. Tapi kalau mengalami penurunan, nah itu kita harus beri diri kita hukuman. Misalnya apa gitu, terserah apa saja. Misalnya kemarin tuh berhasil sholat tahajud 4 rakaat, terus hari ini cuma 2 rakaat, berarti kan berkurang 2. Nah, kira-kira apa trigger, apa hukuman untuk kita untuk yang hari ini? Mungkin carilah hal-hal apa yang kita sukai, jangan kita lakukan dulu. Nah, besok kalau meningkat baru kita lakukan lagi. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, baik Ustazah. Kayaknya tidak ada yang bertanya lagi. Boleh memberikan closing statement-nya? Gimana? Memberikan closing statement-nya. Closing statement. Ada closing statement. Aduh, agak bingung nih. Closing statement mungkin apa ya Kak? Ini Kak. Simpulannya mungkin boleh. Mungkin ketika datang suatu kebaikan, maka sambutlah ia dengan baik, sambutlah ia dengan gembira, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga nanti. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Baik, Kakak Abang, Ayah Bunda. Demikian tadi berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini yang luar biasa, Masya Allah. Dan terima kasih juga kepada Ayah Bunda Kakak Abang yang membersamai kita pada kajian bulanan yang diadakan oleh PKCK Berbagi. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada semuanya saya mohon maaf. Demikian kegiatan Qobul kajian bulanan malam hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.